Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Bom waktu itu akhirnya meledak juga sahabat ya. Benar-benar Rismon Sianipar berupaya keras bagaimana meyakinkan publik bahwa benar-benar dia taubat. Dan bahkan viral video beredar di media sosial bahwa Rismon akan membongkar aliran dana 50 miliar itu. Sumbernya dari mana dan apa saja yang diharapkan dengan adanya uang 50 miliar tersebut. Dan bahkan rumor ini semakin terang-benderang bagi kita karena ada dua toko besar yang akan dirilis pada akhirnya ya, dan termasuk dua partai besar yang tentu ini sudah terbayang di kepala para netizen. Hanya saja memang karena ini Bung Rismon Sianipar sampai hari ini belum menyebutkan secara detail nama-nama dan parpol-parpol apa saja, ya kita tidak boleh menyebutnya di sini. Tetapi saya punya keyakinan sahabat-sahabat sudah punya gambaran. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, tentu ini akan membuat diskursus ijazah ini semakin geger. Siapa yang pernah menyangka narasi ijazah palsu yang selama ini digoreng habis-habisan ternyata memiliki mesin raksasa di belakangnya. Rismon Sianipar, sang ahli digital forensik, baru saja melemparkan bom atom. Jadi ini betul-betul bom atom ya, bukan bom nuklir yang dituduhkan ke Iran, tapi bom atom. Betul-betul luar biasa mengguncang publik sahabat. Ini diperbincangkan terus sudah 24 jam. Tidak tanggung-tanggung ini. Rismon mengancam akan membongkar dugaan aliran dana sebesar 50 miliar rupiah. Aduh. Tentu hal ini ya mungkin saja diperuntukkan untuk mendanai operasi penyerangan terhadap isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia dan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian, bisa dibayangkan enggak bagaimana Roy Suryo dan Dr. Tipa dan barisan para pengacaranya. Saya yakin kini dia semakin terjepit. Jadi dia bak petinju terjepit dia di sudut ring hari ini. Mereka tidak bisa lagi hanya melawan opini, tapi harus melawan data. Tidak saja data forensik, tapi juga data transaksi. Kalau benar apa yang disampaikan atau apa yang akan diomongkan oleh Rismon Sianipar ini. Sebab saya kira semua orang tahu, dari dulu juga saya sering sampaikan bahwa yang namanya jejak digital itu sangat mematikan sahabat. Dan siapa yang pernah berpikir bahwa Rismon hari ini akan balelo, dan saya yakin tidak ada orang yang pernah menyangka bahwa Rismon Sianipar dalam setiap pertemuan dengan orang-orang di balik ijazah palsu ini dengan Roy Suryo dan Dr. Tipa CS itu melakukan perekaman. Siapa yang jamin kira-kira bahwa Rismon tidak merekam? Oleh karena itu menjadi wajar kalau kemudian apa yang menjadi perbincangan hari ini sangat viral, bahwa ada uang 50 miliar, ada toko-toko yang akan disebut nanti oleh Rismon Sianipar ke publik. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah ini akan menjadi akhir dari drama ijazah palsu? Ini coba kita bedah secara tajam sahabat. Pertama, bahwa Rismon Sianipar ini bukan pemain baru, itu harus dibol secara besar ya. Artinya beliau juga ini sebagai ahli yang memang terbiasa membedah metadata. Sekali lagi terbiasa membedah yang namanya metadata. Ancaman untuk membongkar aliran dana 50 miliar saya kira bukanlah gertakan sambal. Dalam dunia forensik
ikuti aliran uang adalah cara paling ampuh untuk mengungkap siapa sutradara di balik sebuah isu. Dan secara teknis sahabat, serangan yang masif, sistematis, dan terus menerus memerlukan logistik yang besar. Dan itulah yang terjadi pada kasus ijazah ini. Oleh sebab itu, jika data respons valid, maka bisa dipastikan bahwa Roy Suryo, Dr. Tipa, dan kawan-kawannya bukan lagi sekedar pejuang kebenaran seperti yang mereka klaim selama ini, melainkan bagian dari desain besar yang dinadai pihak tertentu. Rismon memiliki datanya, dan jika ini dibuka, maka seluruh aktor intelektual di balik isu ini akan terekspos tanpa celah. Bisa dibayangkan kira-kira siapa kedua tokoh besar dan siapa dua partai besar yang dimaksudkan oleh narasi-narasi video yang katanya akan dibongkar oleh Rismon Sianipar, sahabat. Dan luar biasa. Sebab itu para ilmuwan dan pakar hukum sering mengingatkan bahwa dalam hukum pembuktian, data itu mengalahkan opini, sahabat. Artinya, secara ilmiah, validitas sebuah ijazah itu sudah melewati verifikasi institusi resmi. Namun ketika isu ini terus dipaksakan melalui kampanye digital, para pakar komunikasi politik melihat adanya pola manufaktur krisis atau krisis yang difabrikasi. Dan bahkan kalau kita merujuk pada pendapat ahli sosiologi, ketika sebuah isu tetap hidup tanpa bukti primer yang kuat, biasanya ada kepentingan bohir di belakangnya, di mana dia bertugas menjaga api tetap menyala. Dan saya kira Rismon Sianipar masuk ke titik jantung. Ia tidak lagi berdebat soal asli atau palsu secara visual saja, tapi ia masuk ke arena kriminalistik finansial digital. Ini adalah benar-benar serangan yang tidak bisa ditangkis dengan sekedar retorika di media sosial dan di Twitter sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Dr. Tipa dan Roy Suryo. Sahabat-sahabat, lihat sendiri bagaimana kepanikan itu mulai terlihat. Kabar bahwa Roy Suryo mencoba mendekati kembali Rismon menunjukkan bahwa benteng pertahanan mereka mulai retak. Mengapa hal itu terjadi? Ya, karena sekali lagi sahabat, Roy Suryo tahu betul bahwa jika aliran dana dan metodologi penyerangan ini terbongkar, konsekuensinya bukan hanya sanksi sosial, tapi pidana berat, sahabat. Artinya ada dugaan permufakatan jahat di sana untuk menyebarkan berita bohong demi untuk kepentingan politik tertentu. Itulah yang kini membayangi mereka. Pengacara-pengacara kondan di belakang mereka pun saya kira akan sulit berkutik, ya, apalagi hanya sekelas Refli Harun, seorang ahli tata negara, bukan ahli pidana kan. Itu akan kedorong, apalagi jika bukti yang disodorkan Rismon adalah bukti mutakhir yang memang menghubungkan antara narasi aktor dan aliran dana ini yang sangat betul-betul membuat mereka semua kelimpungan untuk menghadapinya. Sekali lagi sahabat, Rismon Sianipar telah menarik garis perang. 50 miliar adalah angka yang saya kira sangat fantastis, dan jika benar itu digunakan untuk menggoyang stabilitas dengan isu ijazah, maka ini adalah skandal besar abad ini. Roy Suryo dan Dr. Tipa ini harus bersiap. Apakah mereka akan terus bertahan dalam kebohongan, atau mereka akan ikut tersapu saat Rismon membuka keran data tersebut? Tentu rakyat Indonesia tidak bodoh. Kita
membutuhkan yang namanya kebenaran, bukan narasi pesanan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, silahkan menuliskan komentar di kolom yang tersedia. Bagaimana pendapat sahabat-sahabat dengan beredarnya 50 miliar ini yang begitu sangat viral? Kira-kira siapa tokoh yang dimaksud dan siapa partai yang dimaksud oleh Rismon Sianipar? Dan saya berharap sahabat-sahabat semua tetap harus cerdas dalam menelaah setiap informasi yang beredar di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.